أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونفعنا ما دنا في علومه وفي مدد في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الآية أما بعد حضرة المحترمين معاشر العلماء والكرماء أخينا الكرام Ustaz Mujib yang saya hormati, segenap asatidzah yang saya hormati, para alim, para ulama, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi yang ringan-ringan saja terkait tentang masalah keutamaan sholat berjamaah dan juga ancaman bagi orang-orang yang suka meremehkan sholat berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholat berjamaah adalah merupakan amaliyah ibadah yang pahalanya sangat besar sekali. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salata fardhi bi 27 darajah." Hadis yang sudah sangat populer. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian, dilipat gandakan sampai 27 derajat. Ini harus kita upayakan bagaimana caranya agar kita ini senantiasa melaksanakan salat secara berjamaah. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya insya Allah berusaha menjaga sholat berjamaah. Karena kebetulan imam masjid, jadi dia mau nggak mau harus sholatnya berjamaah di masjid. Insya Allah begitu. Jadi kadang-kadang kita ini melihat ada di beberapa tempat, terutama di masjid kita ini, mungkin masjid yang banyak juga musafir hadir di sini. Terkadang ketika selesai sholat dengan imam rawatib selesai, sudah zikir selesai dan bubar, sudah pada sholat ba'diyah, ada beberapa musafir yang datang ke masjid. Satu datang, kemudian sholat di pojok sana. Datang lagi musafir, sholat di ujung sana. Datang lagi satu, sholat di pojok sana. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak melakukan secara berjamaah? Karena secara teori ilmu fikih bahwasanya sholat berjamaah itu minimal dilakukan oleh dua orang, satu jadi imam, satu jadi makmum, sudah termasuk dalam kategori sholat berjamaah. Tapi mereka datang ke masjid, sholatnya sendiri-sendiri. Dan bahkan kita melihat kadang-kadang di tempat-tempat umum seperti di musola bandara, musola rumah sakit, di tempat-tempat di mana ada musola-musola tempat berkumpulnya para hadirin hadir di situ, tapi mereka melakukan sholat secara sendirian. Nah, yang model begini ini, kenapa mereka tidak melakukan secara berjamaah? Satu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah menegur, ada ketika selesai melakukan sholat seperti ini, ada dua orang sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat yang hadir pada waktu itu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian berdua tidak ikut sholat berjamaah bersama dengan kami? Kemudian dua orang itu mengatakan, ya Rasul, kami tadi sudah sholat sendirian sebelum berangkat ke sini. Akhirnya baginda Rasulullah SAW menyampaikan, jika kalian sudah melaksanakan sholat, kemudian menjumpai ada sholat berjamaah sedang dilaksanakan, maka ikutlah sholat berjamaah. Nah, sholat yang sudah kalian kerjakan tadi secara otomatis itu menjadi amaliyah ibadah sunnah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Sholat itu boleh i'adah, boleh diulang ketika kita mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar
Contoh, kita sudah sholat nih sendirian, tapi kita jumpa ada satu tempat kita singgah di masjid sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka seyogyanya kita ulang sholat kita dengan melakukan berjamaah. Nah, sholat yang tadi yang sebelumnya secara otomatis itu menjadi pahala sunnah. Ada tuh sholat itu boleh. Bahkan dalam kejadian yang kedua, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan sholat berjamaah, kemudian datang seorang sahabat ke masjid yang pada waktu itu dia sudah tidak menjumpai jamaah bersama dengan Rasulullah, dan tidak ada orang yang masbuk untuk bisa ikut berjamaah bersama dengan orang yang masbuk itu. Akhirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang mau sedekah hari ini? Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kami ini kelompok orang-orang yang kalau datang ke masjid tidak membawa uang ya Rasul, bagaimana kami harus sedekah? Kemudian Rasul menjelaskan, ini ada sahabat kita yang baru datang ke masjid, dia tidak menjumpai sholat berjamaah. Apakah ada di antara kalian yang mau menolong dia, bersedekah kepada dia dengan cara melaksanakan sholat bersama dengan dia agar dia bisa melaksanakan sholat berjamaah? Akhirnya ada salah seorang sahabat yang menawarkan diri untuk menjadi orang yang bersedekah pada hari itu, melaksanakan sholat diulang, menemani sahabat yang baru datang tadi agar dia bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, oleh sebab itu kita upayakan sholat kita ini berjamaah. Misalnya di tempat kerja, di PT ada waktu istirahat, kita melaksanakan sholat nih sambil isoma, istirahat, sholat, makan. Kalau memang memungkinkan untuk kita menunggu sehingga kita melaksanakan sholat secara berjamaah, seyogyanya kita tunggu. Pokoknya kita upayakan bagaimana agar sholat kita secara berjamaah. Atau mungkin barangkali ketika kita ini pulang kerja, biasanya kita bisa melaksanakan sholat maghrib, sholat isya berjamaah di masjid. Ini kegiatan di tempat kerja kita sehingga pulangnya agak malam, ada OT. Pulang dari PT kita belum melaksanakan sholat isya, sampai di rumah tanya kepada istri kita, Dek, sudahkah sholat isya? Istri kita menjawab, sudah Pak. Ya sudah, kalau begitu ayo temenin abang untuk berjamaah bersama dengan abang. Jadi istri kita minta nemenin kita sholat secara berjamaah. Nah, oleh sebab itu kalau kita lakukan seperti itu berarti kita telah melaksanakan sholat secara berjamaah yang pahalanya tadi 27 derajat dibanding daripada sholat sendirian. Dan orang kalau sudah istiqomah melakukan sholat secara berjamaah, maka ketika satu saat satu bisa melakukannya secara berjamaah, maka dia akan sangat kehilangan sekali. Ada satu ketika ada seseorang yang dia ketinggalan sholat melakukan secara berjamaah. Akhirnya dia coba mencari masjid terdekat, barangkali ada masjid yang belum melaksanakan sholat berjamaah. Misalnya dari Al-Muhajirin sini, lari ke Darul Islah, di sana sudah selesai jamaah. Lari lagi ke Darussalam, sudah selesai. Ke Kubah sudah selesai, ke Al-Kafah sudah selesai. Tidak ada lagi masjid yang melaksanakan sholat berjamaah karena memang waktunya sudah lewat. Akhirnya seseorang ini dia berpikir sholat jamaah itu kan lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendiri. Akhirnya dia sholat diulang sampai 27 kali. Habis sholat lagi, habis sholat lagi sampai 27 kali. Karena dia mengira bahwasanya sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Akhirnya diulang sampai 27 kali sholatnya. Kemudian malam itu dia bermimpi. Di dalam mimpinya perasaan dia sedang naik kuda. Dia naik kuda, dia pacu dengan kecepatan tinggi. Tapi rupanya ada serombongan orang yang sedang naik kuda yang ternyata kecepatannya lebih tinggi dibanding daripada kecepatan kuda yang dia tunggangi. Dia pacu kuda itu, dia cambuk kuda itu biar lari lebih keras. Tapi ternyata tidak bisa mengejar rombongan orang yang juga sama-sama naik kuda dengan kecepatan tinggi.
Begitu dia terbangun, kemudian dia bertanya kepada seseorang yang lebih alim, dan ternyata jawabannya adalah karena tadi malam engkau melaksanakan sholat sendirian, sementara mereka yang mendahuluimu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini gambaran-gambaran betapa pentingnya sholat berjamaah ini kita jaga. Bahkan seandainya misalnya kita datang ke masjid, sholat sudah selesai, kemudian ada orang yang sedang melaksanakan sholat ba'diyah. Kita tahu ini orang ini sedang ba'diyah, tapi nggak ada lagi orang yang masbuk atau musafir yang datang yang kita ajak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Adanya tinggal ada orang yang sedang melaksanakan sholat ba'diyah. Atau mungkin kita tahu ada orang sedang sholat, kita nggak tahu ini sholat ba'diyah atau bukan. Akhirnya karena kita pengen melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita makmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, boleh apa tidak? Secara fikih boleh, dan kita mendapatkan keutamaan berjamaah. Walaupun kita tahu kalau yang bersangkutan ini sedang melakukan sholat sunnah. Ada orang sedang sholat ba'diyah, kita sudah nggak ada teman lagi, sudah ngikut aja di belakangnya. Tapi saran saya nggak usah ditepuk punggungnya, takut dia kaget. Dia tepuk punggungnya, dia belum tahu kalau ternyata boleh orang itu makmum dengan orang yang sedang sholat sunnah. Akhirnya dia bingung, dia nengok ke belakang, saya sedang sholat sunnah, ini bahaya, batal malah sholatnya. Jadi perlu pegang punggung apa tidak? Pegang punggung itu sebenarnya cuma memberikan sinyal atau memberitahukan bahwasannya kita sedang makmum sama dia, ngikut sama dia. Kalau dia sholatnya sholat fardu yang munfarid, maka di saat kita dipegang punggung kita, ada orang makmum di belakang kita, maka spontan kita merubah niat menjadi imam karena Allah, sehingga kita juga mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi dalam kategori berjamaah, makmum harus niat menjadi makmum, sementara imam tidak harus niat menjadi imam untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Asalkan jenis sholatnya yang sama. Jangan kemudian ada orang sedang sholat jenazah di masjid, kemudian kita makmum di belakang sholat duhur. Ini agak sah, nggak ada rukuk, nggak ada sujud imamnya. Ternyata kita ngikut di belakang sholatnya duhur, ditunggu kok nggak rukuk, nggak sujud. Ternyata sholat jenazah. Yang penting jenis sholatnya itu sama, maka makmum tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi satu ketika nanti kalau misalnya bapak-bapak sholat sunnah, kemudian di belakang kok ada orang yang ikut, sudah teruskan saja. Orang yang ikut kita itu walaupun tahu kalau kita ini sedang sholat sunnah sekalipun, yang makmum tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dasarnya jelas dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan begitu. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga sholat kita ini, bagaimana kita upayakan berjamaah. Kalau bagusnya normalnya itu ya sholat berjamaah bersama dengan imam rawatib yang sudah ada di masjid tertentu, itu yang memang diutamakan. Bahkan kalau sempat mampu kita 40 hari jamaah terus bersama dengan imam rawatib, tidak ketinggalan dengan takbiratul ihramnya imam, maka kita akan terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari api neraka. Ini kalau mampu melakukan luar biasa. Maka programnya kalau Masjid Jogokarian, kemarin saya sedang melihat gitu, beliau punya program Masjid Jogokarian, siapa jamaah di situ ada yang daftar, nanti ada fingerprintnya. Daftar kemudian ada fingerprintnya direkam selama 40 hari bisa berjamaah, tidak ketinggalan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya imam, maka akan diumrohkan oleh panitia, oleh takmir masjid. Jadi luar biasa ya. Kalau di sini bisa luar biasa. Yang daftar pakai fingerprint saat ini. Dihitung setelah 40 hari, gak ada absennya sama sekali. Nah, ini berarti layak untuk mendapatkan tiket umroh. Oh, ternyata ada jamaahnya yang pinter, fingerprint kemudian lari ke pasar. Habis itu gak ikut berjamaah. Ini kacau gitu sih. Jadi ini soal berjamaah. Betapa pentingnya berjamaah. Sehingga kita secara fikih yang dasar-dasar kita harus memahami ini. Satu ketika saya di Masjid Al-Kafah, pada waktu itu karena saya ngajar di SD, pas siang hari ada kebutuhan yang tidak bisa saya tinggalkan, ada keperluan.
Akhirnya saya ketinggalan sholat zuhur di masjid. Setelah pulang dari sekolah, saya ke masjid mencari orang untuk saya bisa ikut berjamaah bersama seseorang. Alhamdulillah, ada seseorang sedang sholat, dia musafir di pojok sana. Kemudian saya makmum di belakangnya tanpa saya pegang punggungnya. Setelah orang ini selesai sholat, menyelesaikan 2 rakaat kemudian salam, saya berdiri untuk menyempurnakan 2 rakaat lagi karena saya tadi ketinggalan. Begitu saya berdiri, kemudian orang yang ada di depan saya ini dia setelah salam mundur, makmum dengan saya di belakang saya. Tadi saya makmum sama dia. Setelah dia selesai salam, dia mundur makmum sama saya. Setelah itu salam, saya nggak sempat klarifikasi. Ini masalahnya di mana? Ternyata kalau kita selidiki, bisa jadi orang ini tadi sholat zuhur, tapi saya tidak pegang punggungnya, sehingga dia tidak tahu kalau ada makmum di belakang, sehingga dia tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Akhirnya dia ulang mundur di belakang saya, makmum dengan saya dengan niat makmum, berarti dia akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi intinya mengulang sholat dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan yang lebih besar itu diperbolehkan secara fikih. Tapi syaratnya jangan terlalu rajin. Nanti udah sholat berjamaah di masjid Al-Muhajirin, ternyata sopnya cuma 2 sop. Dia lari ke Darul Islah, ada 10 sop, ikut jamaah lagi di sana. Kemudian lari ke Nurul Salam, ada 20 sop, ikut lagi jamaah di sana. Ini kerajinan. Ngulang itu syaratnya cuma boleh 1 kali aja pengulangan, tidak boleh berulang-ulang begitu, tidak. Jadi mentang-mentang rajin sholat di sini sholat, masjid sana jamaah lagi, itu kerajinan namanya itu. Cukup ngulangnya 1 kali saja untuk mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Itu hukumnya diperbolehkan secara fikih. Baik, ini terkait tentang tata cara sholat berjamaah, sehingga kalau kita insya Allah tidak sulit agar mendapatkan keutamaan jamaah. Kalau kita di tempat kerja masih ada orang yang kita ajak jamaah, ayo kita ajak jamaah. Bahkan kalau perlu, misalnya orang itu perlu dikasih duit sekalipun, kasih saja, daripada kita tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi summa ukhalif yatakhallafuna anha fa uharriqu buyutahum. Apa artinya? Baginda Rasulullah SAW bersabda, satu ketika saya itu pengen banget, hamam itu himmah, sebuah keinginan besar tapi belum dilaksanakan. Sekedar himmah, keinginan yang kuat tapi belum dilaksanakan, itu himmah namanya. Misalnya kita punya himmah, punya cita-cita, punya angan-angan, pengen banget berangkat umroh di bulan Ramadan misalnya, syukur-syukur digratisin oleh jamaah misalnya, pengen banget. Hamam itu namanya himmah, keinginan kuat. Tapi keinginan kuat itu belum dilaksanakan, baru sebuah keinginan yang sangat kuat dari diri kita untuk melaksanakan sesuatu. Nah, laqad hamamtu, saya itu pengen banget, kata baginda Rasulullah. Pengen apa? Untuk memerintahkan kepada salah seorang dari sahabat menjadi imam sholat. Rasulullah pengen banget sesekali tidak jadi imam sholat berjamaah. Pengen menyuruh seseorang menggantikan posisi beliau untuk menjadi imam sholat. Lalu Rasulullah akan kemana? Rasulullah akan sweeping. Rasulullah akan sweeping, summa ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha fa uhariqu buyutahum. Setelah Rasul akan perintahkan seseorang menjadi imam sholat, kemudian Rasulullah akan bersama beberapa sahabat sweeping, mencari rumah-rumah yang di dalam rumah itu ada orang laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Fa'uharniku buyutahum, maka akan aku bakar rumah itu, kata baginda Rasulullah. Hadis ini sahih, riwayat muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa sampai segitunya keinginan Rasulullah? Karena saking pentingnya sholat berjamaah. Sebab kalau kita sudah biasa ngentengkan sholat berjamaah di masjid, mau ada adzan, mau melaksanakan sholat berjamaah, kita tetap santai saja.
melakukan aktivitas di rumah kita. Padahal aktivitas itu bisa kita tunda, bisa kita lakukan agak nanti, sehingga kita tinggalkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Tapi kalau sudah terbiasa dengan berjamaah, maka kita insya Allah akan merasa kehilangan kalau satu saat kita tidak mampu melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian di dalam kitab Durratun Nasuhin, kitab yang sangat familiar, di sini ada satu hadis. Baginda Rasulullah bersabda, "Man tahawana bis sholati ma'al jamaati aqabahu Allahu ta'ala bi isnatai asyrata baliyatan." Yang artinya barang siapa yang meremehkan, tidak menganggap penting sholat berjamaah, orang itu meremehkan, tidak menganggap penting sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksaan kepada orang itu dengan 12 macam siksaan. Ada 12 siksaan yang akan Allah berikan kepada orang yang tahawun, meremehkan, mengentengkan, tidak menganggap penting sholat berjamaah. Apa 12 bala itu? Salasun fid dunya wa salasun 'indal mauti wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamah. 3 adab, 3 siksaan Allah berikan di dunia. 3 siksaan lagi nanti Allah berikan saat menghadapi sakaratul maut. Kemudian 3 siksaan lagi nanti diberikan oleh Allah saat kita berada di dalam kubur. Dan yang 3 siksaan lagi nanti akan Allah berikan saat kita berada di alam akhirat. Lah 3 siksaan, 3 adab, 3 bencana yang Allah berikan kepada orang-orang yang meremehkan atau tidak menganggap penting sholat berjamaah yang Allah berikan di dunia adalah fal'ula yarfa'ullahul barakata min kasbi. Allah akan menghilangkan keberkahan dari usahanya. Orang kalau tidak menjaga sholat berjamaah, usahanya tidak berkah, usahanya jauh dari keberkahan, rizkinya tidak berkah, keluarganya tidak berkah, apalagi pekerjaannya tidak barokah. Tapi orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah, insya Allah diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya barokah, pekerjaannya barokah, keluarganya barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Semakin baik dan terus bertambah baik. Itu namanya berkah. Berkah sesuatu yang tidak kelihatan tapi mampu untuk kita rasakan. Makanya kalau orang meremehkan sholat berjamaah, 3 siksaan yang akan Allah berikan di dunia. Yang pertama adalah dihilangkan keberkahan dari usahanya. Maka kalau pengen rezeki kita barokah, pengen usaha kita berkah, jaga sholat berjamaah. Maka saya salut, ada beberapa pengusaha yang dia dalam menjalankan usahanya mewajibkan karyawannya untuk sholat berjamaah. Ini ada beberapa, kalau saya lihat di beberapa kabar begitu. Jadi waktunya sholat berjamaah, semua karyawan harus berhenti dan kemudian dilaksanakan sholat berjamaah di situ. Ada musola yang di situ digunakan untuk berjamaah. Secara hitung-hitungan matematika rugi, karena ini menyita waktu untuk berjamaah ini. Padahal ini mesin operasi harus berjalan, tapi seluruh karyawannya harus berhenti dan melaksanakan sholat secara berjamaah. Tapi rupanya dengan cara itu rizkinya luar biasa, diberikan keberkahan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga sholat secara berjamaah, insya Allah rizkinya orang itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yunza'u minhu nurus sholihin. Orang kalau meremehkan sholat berjamaah, maka orang itu dicabut cahaya kesolehan dari dirinya. Cahaya kesolehan dicabut oleh Allah dari dirinya. Kemudian yang ketiga, yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin. Orang itu akan dibenci di hatinya orang-orang yang beriman. Orang kalau meremehkan sholat secara berjamaah. Nah kemudian wa amal lati 'indal mauti.
Adapun 3 siksaan yang akan Allah berikan kepada orang yang meremehkan sholat berjamaah ketika dia sedang menghadapi sakaratul maut. Yang pertama adalah yubbadu ruhuhu abshana walau syariba ma'al anhar. Saat rohnya dicabut oleh malaikat Israel, dia akan merasakan haus yang luar biasa hausnya. Bahkan digambarkan walau syariba ma'al anhar, walaupun dia minum air sungai, diminum semuanya, tidak akan bisa menghilangkan dahaga dari dirinya. Orang kalau meremehkan sholat berjamaah, maka nanti di saat rohnya dicabut oleh malaikat Israel, dia akan merasakan haus yang sangat luar biasa. Padahal di dalam kitab Nihayatul Zain itu dijelaskan orang itu nanti saat sedang nazak sakaratul maut, maka dia akan merasakan haus yang luar biasa. Kemudian iblis akan datang menghadap kepada orang ini membawa segelas minuman yang sangat segar. Dan ini yang bisa melihat cuman yang bersangkutan. Iblis datang merubah wujud menjadi sosok manusia, datang membawa gelas yang terisi air yang sangat segar, kemudian menawarkan minuman ini kepada orang yang sedang nazar. Kalau dia mau menerima tawaran dari iblis ini, maka tandanya dia akan menjadi su'ul khotimah, menjadi pengikutnya iblis laknatullah alaih, masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang meremehkan sholat berjamaah, maka di samping dia merasakan haus yang luar biasa, ini tambah hausnya tambah luar biasa, tambah haus. Maka kalau orang menjaga berjamaah, insya Allah nanti kita tidak akan merasakan kehausan saat kita mendapatkan mandat dari malaikat Israel untuk dicabut roh kita. Kemudian yang kedua, yastadu alaihi nas'u ruhihi. Saat dicabut rohnya ini akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Yastadu, berat. Roh ini dicabut sangat berat dari tubuh orang yang sedang meremehkan sholat berjamaah. Malaikat Israel itu kan cara nyabut rohnya beda-beda. Kalau mencabut rohnya orang-orang sholih yang senantiasa istiqomah sholat berjamaah, itu gambarannya seperti ada satu helai rambut yang ada di tumpukan tepung, kemudian rambut itu dicabut, maka tepungnya tidak hancur, tidak rusak, rambut bisa dicabut dari tumpukan tepung. Itu cara meninggalnya orang yang sholih. Nah, orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah, ini malaikat Israel nyabutnya sambil dibuat main-main, cabut kembalikan, cabut kembalikan. Padahal yang namanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Bahkan digambarkan sakitnya saat sakaratul maut itu melebihi daripada sakitnya seekor kambing yang dikulitin masih dalam keadaan hidup. Kambing belum disembelih, dibeset kulitnya, itu masih lebih sakitan orang yang dicabut rohnya saat sakaratul maut. Nah, orang-orang yang meremehkan berjamaah lebih sakit dari itu nanti rohnya dicabut. Kita ini pengen saat roh kita dicabut, saat kita sedang bersujud di hadapan Allah, betapa kematian yang indah saat kita sholat kemudian roh kita dicabut oleh Allah. Apalagi kalau pas kebetulan hari Jumat, malam Jumat habis sholat kemudian dicabut rohnya oleh Allah, maka ini kematian yang sangat indah. Nah, orang-orang yang bolak-balik ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kemungkinannya sangat besar saat dicabut rohnya nanti, saat dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sedihnya orang yang dicabut rohnya saat dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang meremehkan sholat berjamaah, saat rohnya dicabut, dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, yukhafu alaihi min zawalil iman. Na'udzubillah. Orang yang meremehkan sholat secara berjamaah, saat dicabut rohnya nanti dikhawatirkan akan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang kita inginkan, kita ini ending hidup kita ini husnul khotimah. Gambarannya kan begini Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita ini kan seperti kita ini sedang naik pesawat. Naik pesawat menuju ke satu tempat. Anggap saja kita mau ke Jakarta naik pesawat. Ada pesawat yang ketika dia itu sedang take off
ada banyak hambatan. Ketika mau take off gagal, take off lagi gagal karena ada gangguan di mesin atau mungkin cuaca yang tidak mendukung. Kemudian saat take off sudah berhasil di angkasa, pesawat ini banyak mengalami gangguan, cuaca yang tidak baik, kemudian ada hujan yang sangat lebat, petir, badai dan segala macam, sehingga berkali-kali para pramugari mengingatkan penumpang yang terhormat, segera kembali ke tempat duduk masing-masing, kencangkan sabuk pengaman karena cuaca sedang tidak baik. Tapi pesawat yang take off-nya kurang lancar, di udara banyak gangguan, asalkan dia bisa landing dengan selamat, maka pesawat akan menghantarkan kita ke tempat tujuan dengan selamat. Tapi ada pesawat yang take off-nya bagus, di udara nyaris tidak ada hambatan, lancar, bahkan penumpangnya semuanya tertidur saking enaknya pesawat ini. Tapi begitu pesawat ini mau landing, ternyata ada gangguan di mesin sehingga tidak bisa landing dengan selamat, terjatuh di lautan, semua penumpangnya menjadi korban. Ini berarti gambaran orang yang su'ul khotimah. Ada orang yang mohon maaf dalam perjalanan hidupnya bukan golongan orang yang baik-baik. Di masa mudanya mungkin mohon maaf, namanya juga masa muda, pernah mengalami sisi hitam kehidupan, pernah mengalami sisi yang tidak baik, tapi akhirnya kemudian dia bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, dan kemudian saat di akhir hidupnya dia termasuk orang-orang yang husnul khotimah, maka ini adalah kematian yang baik. Nah, orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah, saat rohnya dicabut oleh malaikat Israel, saat nanti nazak sakaratul maut, maka dikhawatirkan dia termasuk golongannya orang-orang yang su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah, maka ibadah yang kita kerjakan selama ini hambar, tidak ada gunanya sama sekali. Ada satu kisah namanya Kiai Barseso. Kiai Barseso ini kiai yang sangat luar biasa, kiai yang sangat solih, ibadahnya luar biasa. Tapi satu ketika kemudian iblis laknatullah alaih, dia memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan Kiai Barseso ini. Akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa iblis menundukkan Kiai Barseso ini? Kebetulan pada waktu itu ada seorang raja yang kebetulan dia punya anak gadis yang sangat cantik jelita. Cantiknya luar biasa. Kemudian anak gadisnya sang raja ini ditiup oleh iblis, akhirnya dia sakit. Udah diobatkan ke sana kemari di rumah sakit A, B, C, D, tidak juga kunjung sembuh. Akhirnya iblis ini datang berubah wujud menjadi manusia, ketemu dengan sang raja. Tuan raja, kalau putrimu ingin sembuh, maka di sana ada seorang kiai namanya Kiai Barseso. Bawa dia ke sana. Dia orang soleh, dengan doa-doanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya singkat cerita, sang raja membawa putri gadisnya ini kepada Kiai Barseso. Kemudian karena ini seorang raja, maka Kiai Barseso tidak bisa menolak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya diangkat oleh Allah, dan ternyata benar sembuh. Sang putri dibawa kembali. Di tengah jalan ditiup lagi sama iblis. Akhirnya sakit lagi. Setelah sakit lagi, iblis datang menemui sang raja. Sang raja, kalau pengen putrimu ini sembuh sempurna, opname, nginep di rumahnya Kiai Barseso, biar pengobatannya itu intensif. Akhirnya benar dibawa ke situ. Awalnya Kiai Barseso menolak karena tidak menerima pasien nginep, karena dia bukan tabib, bukan dokter, hanya seorang ulama yang doanya mustajab. Tapi karena ini sang raja memaksa, akhirnya putrinya diinapkan di situ. Singkat cerita, sang Kiai Barseso ini kemudian terus digoda oleh iblis dan akhirnya tertarik. Dia tertarik dengan kecantikan putri raja tadi. Akhirnya singkatnya, setelah putri raja sembuh, kemudian terjadi hubungan perzinahan, berzina dengan putri raja. Nah, akhirnya saking paniknya, kemudian iblis berubah wujud menjadi manusia, datang kepada Kiai Barseso memberikan nasihat. Hai Kiai Barseso, kalau kamu ingin selamat dari tuduhan telah menodai putri raja, maka bunuh putri raja ini, kemudian kuburkan. Nanti kalau Tuan Raja datang, bilang putrinya mati karena penyakitnya. Wah, akhirnya karena sudah panik, putri raja dibunuh, kemudian dikuburkan di dekat rumahnya.
Singkat cerita, sang raja kemudian menjenguk putrinya, tapi ternyata putrinya sudah meninggal dunia. Iblis merubah wujud menjadi manusia, datang kepada sang raja, "Hai Tuan Raja, kamu harus buktikan putrimu itu mati karena penyakitnya atau karena dibunuh oleh Kiai Barseso." Akhirnya digali kuburannya, ternyata ditemukan bahwasanya putrinya meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena dibunuh oleh Kiai Barseso. Akhirnya Kiai Barseso ditangkap, kemudian diikat di tiang, di alun-alun untuk dihukum mati. Pada saat itulah kemudian Iblis menawarkan jasa kepada Kiai Barseso. "Hei Kiai Barseso, kalau kamu pengen selamat, maka saya bisa membantu. Dengan cara apa?" Kata Kiai Barseso, "Cukup kamu menganggukkan kepala sebagai tunduk sujud kepadaku, maka aku akan menolongmu dari azab ini, dan setelah ini kamu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Saking paniknya, kemudian Kiai Barseso menundukkan kepala, bukti sujud kepada Iblis. Saat itulah kemudian rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Kiai Barseso meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ibadahnya segudang tidak ada artinya, dicampakkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau meninggal su'ul khotimah sangat ditakutkan. Maka orang kalau menjaga sholat berjamaah, insya Allah kemungkinan besar kita ini ada peluang besar untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Syukur-syukur saat kita sedang bersujud di hadapan Allah, dicabut roh kita oleh malaikat Israel. Ini adalah kematian yang sangat indah yang didambakan oleh semua orang, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian 3 lagi yang Allah berikan saat orang itu berada di dalam kubur adalah wa amalati fil qabri yadhiqu alaihi su'alu munkarin wa nakirin. Saat dia nanti meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat dalam kubur, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, maka dia akan sulit untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Padahal pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini ibarat ujian, kan sudah bocor. Kita tahu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Tinggal menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Berhasil kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, malaikat mengatakan, "Num kanaumil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru." Kita tidur dalam kubur seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru tidurnya bro. Pengantin baru itu kalau malam pertama kan dia nggak bisa tidur, ngobrol cerita kalau gitu. Setelah itu terjadi hubungan suami istri, malam itu kecapean akhirnya tidur, bablas tidurnya itu, pules banget tidurnya. Orang dalam kubur mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, tidur pules, bangun-bangun saat dia nanti dibangkitkan dari alam kubur, berpindah ke alam akhirat. Ini adalah harapan semua orang mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau kita gak berhasil menjawab malaikat mungkar dan nakir, maka kita akan diadab di dalam kubur sampai nanti hari kiamat. Kemudian yang kedua, tastadu alaihi dzulmatul qabri. Kubur kita akan gelap gulita. Padahal kubur itu dohiriyahnya, kubur ditaruh di liang lahat, ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah, diinjek-injek. Ada celah sedikit, ditempel lagi, diinjek-injek sampai padatnya. Dohiriyahnya sudah gelap. Lah orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah, kuburannya akan semakin gelap. Tapi sementara orang yang menjaga sholatnya secara berjamaah, pahala jamaah kita akan hadir menerangi kubur kita. Kuburan kita akan terang benderang disebabkan karena amal ibadah jamaah yang kita kerjakan di setiap sholat 5 waktu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yang diku qabruhu hatta tamduma atlahu. Orang yang meremehkan sholat berjamaah, tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, disiksa di dalam kubur, kuburnya akan menghimpitnya sehingga hancur dia berkeping-keping. Setelah hancur, dipulihkan kembali oleh Allah, dihimpit lagi, hancur lagi, sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Ini adab yang Allah berikan kepada orang yang meremehkan sholat berjamaah di dalam kubur. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adab yang Allah berikan kepada orang yang meremehkan sholat berjamaah ketika nanti berada di akhirat adalah yastatu alaihi hisabu. Hisabnya akan berat. Padahal kita ini memohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Tapi orang yang meremehkan sholat berjamaah, hisabnya akan sangat berat.
Gambaran hisab itu antrian panjang. Digambarkan di dalam satu hadis pada hari kiamat nanti. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, termasuk ada istrinya Aisyah pada waktu itu, menyampaikan bahwa orang yang ada di pelataran padang mahsyar untuk menghadapi hisab, pada saat itu semuanya dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada sehelai benang pun nempel di tubuh, telanjang. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasul, bagaimana nanti masing-masing bisa melihat auratnya orang lain? Rasul menjawab, tidak sempat lagi memikirkan melihat aurat orang lain, saking memikirkan betapa dahsyatnya yaumul hisab yang dihadapi oleh seseorang saat nanti dihisab amalnya pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Itu menyebabkan seseorang sudah tidak sempat mikir lagi bagaimana dengan auratnya terbuka dan segala macam. Akhirnya antri yang panjang, kemudian orang itu akan dihisab, ditanya oleh Allah. Orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah, hisabnya akan sangat berat, pertanyaannya akan sangat berat, sehingga menyebabkan orang itu nanti tidak berhasil dalam menghadapi hisab. Nah, kemudian yang kedua, yaghdhabu alaihi rabbuhu, Allah murka kepadanya. Kalau sudah Allah murka kepada seseorang, maka digambarkan orang itu sudah begitu ketakutan. Kita dimarahin bos kita aja sudah takut, jangankan bos. Di rumah dimarahin istri aja udah takut kita. Ini Allah yang murka kepada orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah. Dan kemudian yang terakhir, yu'aqibuhullahu bin-nari, na'udzubillah. Allah akan menyiksa kita dengan api neraka yang sangat panas. Ini adab dan siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah. Suruh jamaah. Berapa? 5 menit lagi. Alhamdulillah. Jadi inti dan kesimpulannya, ayo kita menjaga sholat berjamaah. Walaupun cuma dengan 2 orang, 3 orang di tempat kerja, kita upayakan berjamaah. Kalau ternyata satu ketika kita memang tidak menemukan kawan untuk sholat berjamaah, lakukan sholat itu sendiri. Kemudian nanti ada kesempatan bertemu dengan teman, ajak dia melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena kalau kita menjaga sholat berjamaah, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Kemudian hidup kita akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalnya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, hisab kita juga ringan. Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang sholih, dan kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sholat kita berjamaah kita lakukan di masjid. Digambarkan masjid ini nanti pada hari kiamat akan datang. Masjid kita ini akan datang berupa kendaraan yang datang menjemput kita. Nah, kemudian masjid ini nanti akan datang di hari kiamat nanti memberi kesempatan kepada orang-orang yang biasa sholat berjamaah di masjid untuk naik di masjid itu. Nah, muadzin ini sebagai kernetnya yang mendorong masjid itu. Kemudian imamnya sebagai sopirnya yang akan mengendarai mobil berupa masjid itu dan akan melewati Shiratal Mustaqim kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar saat langsung nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini padang mahsyar, ujungnya sana adalah surga, bawah jurang api neraka, dibentang Shiratal Mustaqim di atas jurang api neraka yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga. Kalau kita nggak punya amalan, maka bisa jadi saat kita melewati Shiratal Mustaqim, baru menapakkan kaki, terbelah kaki kita, terjatuh di bawah adalah jurang api neraka. Tapi orang yang istiqomah menjaga berjamaah, apalagi di masjid, maka nanti kita akan bersama-sama satu rombongan. Masjid Al-Muhajirin ini dipimpin oleh Pak Imam menjadi sopir, kernetnya adalah sang muadzin, bersama-sama kalbarqil khatib, seperti kilat menyambar masuk melewati Shiratal Mustaqim ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat bersama dengan satu gerbong, satu rombongan. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan membersamai dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Terakhir saya tutup dengan satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholawatul khams ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a.
Orang yang senantiasa istiqomah menjaga sholat berjamaah, dia mendapatkan 5 keutamaan. Al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang itu tidak akan mendapatkan kefakiran di dunia, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Yang kedua, Allah akan menghindarkan orang itu dari adab kubur. Di kubur kita tidak mendapatkan adab dari Allah. Wasalisu yu'ta kitabuhu biyamini. Yang ketiga, buku catatan amal kita nanti akan diberikan di akhirat. Kita terima dengan tangan kanan, tandanya kita ashabul yamin, orang-orang yang menerima buku dengan tangan kanan, dan nanti akan membersamai orang-orang ashabul yamin ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang muru ala siratikal batil khotib, orang yang menjaga sholat istiqomah berjamaah lewat siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar satu gerbong kita, satu masjid, nanti bareng-bareng melewati siratal mustaqim. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, yudkhiluhul jannata bila hisabin wala adabin, orang itu akan dimasukkan surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita jaga, kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Amin, Allahumma amin. Saya kira demikian. Biasanya ada pertanyaan. Kayaknya kali ini nggak usah ada pertanyaan ya. Biar saya nggak usah bingung menjawab. Ada yang mau tanya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi saya kan cuma ganjil saja. Biasanya kan Ustaz Dhaif Ibrahim yang ada di sini sekedar karena beliau umroh, maka kemudian saya menggantikan ya sedikit saja yang bisa saya sampaikan, dan ini yang mampu saya berikan dan yang berani saya berikan karena tema berjamaah. Insya Allah saya berusaha menjaga sholat berjamaah di masjid. Sebab kalau nggak jamaah di masjid, saya dideportasi pulang kampung lewat, karena kan saya diangkat jadi imam masjid di Al-Kafah. Jadi untuk itu, sebab itulah saya bersyukur kepada Allah akhirnya bisa menjaga sholat secara berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita sekalian istiqomah bersama melaksanakan sholat secara berjamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.